Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah kesayangan Anda, Matematika Komputasi Lanjutan di pertemuan yang ke-9. Apa kabarnya hari ini? Kemarin kita sudah ujian tengah semester ya. Nah, nilainya nanti akan saya koreksi lah. Mudah-mudahan 3 soal kemarin mewakili 9 atau 7 pertemuan di sebelumnya ya. Kemarin kita sudah sampai di teori bilangan, yaitu bagian kecil dari konsep matematika yang di dalamnya ada matematika diskrit ya, atau di mata kuliah kita ini dinamakan dengan matematika komputasi lanjutan ya. Jadi sebenarnya ada juga konsep komputasi di sini, tapi banyak diawali dengan teori-teori matematika sederhana terlebih dahulu. Oke, langsung saja untuk penerapan teori bilangan yang pertama. Nanti kita ada penomboran ya, penomoran dari International Book Serial Numbers, ISBN, ada juga bagaimana suatu fungsi hash itu bekerja. Kemudian ada teori-teori dalam kriptografi secara umum sebagai pengantar dari sistem kuliah sistem keamanan komputer ya. Dan terakhir ada pembangkit bilangan acak semu atau pseudo number generators. Mungkin di bagian pertama ini di pertemuan yang ke-9 kita akan bahas tentang ISBN, bagaimana ISBN itu di-generate ya, dihasilkan, dan fungsi hash. Kemudian nanti akan saya tambahkan di modul satunya gitu ya, tentang bagaimana suatu barcode atau namanya nanti ada apa ya satunya barcode, dan satunya lagi tentang bagaimana membangkitkan bilangan secara acak yang sering kita temukan di Google, sering kita temukan bagaimana memverifikasi kita masuk akun yang baru ya, bagaimana Anda dideteksi Anda robot atau bukan gitu ya dengan mengentry CAPTCHA. Nah, ini kalau belum mengerti CAPTCHA silakan cari di Google ya, CAPTCHA berarti suatu nomor-nomor yang dibangkitkan untuk ngecek yang menginputkan itu kira-kira human atau komputer ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang ISBN, di mana ISBN ini sebenarnya sekarang sudah ada dua versi. Ada yang ISBN 10 yang kita pelajari hari ini, nanti juga ada ISBN 13. 10 bukan berarti 2010 dan 2013 ya, tetapi ISBN 10 itu artinya 10 karakter dan 13 itu dengan 13 karakter. Kenapa muncul 13? Karena 10 karakter tidak lagi memuat banyak kemungkinan, sehingga kemungkinan database atau kemungkinan banyaknya angka, susunan angka dari 10 karakter itu sudah hampir terpenuhi semua, sehingga kita perlu memperluas database untuk penomoran itu. Jadi logikanya seperti misalnya pada plat motor ataupun PIN ATM yang dulunya hanya 4 digit, sekarang menjadi 6 karena user semakin banyak, sehingga 4 saja tidak lagi mengcover user-user yang ada di dunia ya. Oke, jadi kita bahas ISBN 10 dulu. Nah, yang ingin saya tekankan adalah teori bilangan yang kita pakai pada konsep ISBN itu adalah modulo ya. Bagaimana nanti dalam ISBN itu penomorannya ada 10 karakter dengan karakter yang terakhir itu dibangkitkan dari 9 karakter sebelumnya. Jadi di bagian awal 0 itu merupakan kode mengidentifikasi bahasa. Jadi ada kode 0, 1, 2, 3. Kemudian ada kode penerbit yang unik, tiap penerbit punya kode. Kemudian jika kita menerbitkan buku di situ, mungkin kita urutan yang kesekian ya. Sehingga dari ketiga komponen itu akan diterbitkanlah atau dibangkitkanlah suatu karakter uji. Nah, karakter uji ini akan dibangun dengan penjumlahan kali jumlah ya, kali per pasangan, pairwise ya, kali
kemudian dijumlahkan sebanyak 9 kali, dan dikenakan modulo 11. Jadi konsep modulonya ada di situ ya. Jadi kenapa kemarin kita susah payah atau sangat gampang ya belajar modulo. Contohnya ini, kita menulis buku dengan kode bahasa Inggris 0 gitu ya. Kemudian kita menerbitkan di penerbit apa, X, Y, Z misalnya, suatu penerbit dengan kodenya 3015. Kemudian kita menerbitkan buku di penerbit itu urutan 4561. Mungkin ini sudah terbitan ke 4561 atau terserah dari penerbitnya ya. Maka dari sini kita akan bisa menghasilkan nilai X karakter uji dengan cara mengalikannya secara terurut. Nah, jadi ingat ada 9 karakter. Ini 9 karakter. Dimulai dari 0, 3, 0 lagi, 1, 5. Semua karakter ini dituliskan. Kemudian dikalikan dengan urutannya, yaitu urutan ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-9. Kali, tambah, kali, tambah, kali, tambah. Nah, jadi dia hanya menggunakan perkalian dan penjumlahan biasa. Kalau dibantu dengan Excel lebih cepat lagi. Nanti dibantu dengan algoritma tertentu kita buatkan ya. Di VB misalnya nanti Anda bisa buat sendiri. Nah, bisa menghitung jumlahan ini sepersekian detik ya. Nah, setelah dapat kita peroleh jumlahnya, maka jumlahnya itu dimodulokan 11. Sehingga muncullah karakter uji untuk ISBN tersebut. Jadi 0, 30, 15, 45, 61, 8. Jadi jika mulai sekarang, jika Anda melihat kode ISBN di belakang buku, ataupun kadang di PDF, di Google gitu kan, buku-buku yang sudah di-scan, lembar-lembar sampulnya, maka itu nomor-nomor itu tidak serta-merta timbul sendiri, tetapi dibangkitkan dengan sedikit konsep matematis di situ. Nanti untuk lebih jelas akan saya berikan soal, silakan dicermati ya dan ditanyakan nanti kalau memang belum paham di classroom kita atau di WA group boleh. Kemudian fungsi khas. Nah, fungsi khas ini tujuannya untuk pengalokasian atau pengalamatan pada memori. Jadi memori itu di-SCAD ya. Kita buatkan folder itu sebenarnya memberikan suatu kayak slot gitu ya, tempat-tempat penyimpanan. Jadi misalnya kita punya 11 slot untuk memori, sel-sel memori dengan indeks 0 sampai 10. Nah, kita akan menyimpan data record dengan kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Nah, di mana kita akan menyimpan itu? Dengan cara tradisional kita akan bisa langsung menslotkan itu ke dalam mungkin ke sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Tetapi itu tidak begitu efisien atau misalnya nanti ingin mengacak mahasiswa ya biar satu kelasnya beragam, bisa juga menggunakan konsep fungsi khas ini. Artinya mahasiswa itu akan dimasukkan secara acak menggunakan modulo. Jadi kemarin modulo ini kalau dalam kripto dia untuk mengacak mengacak pesan yang sudah disandikan sehingga semakin susah untuk diretas, maka di sini di fungsi khas fungsinya untuk mengacak, memberikan ke tempat mana. Kita menyimpannya di sel memori yang mana ya. Nah, di luar negeri fungsi khas ini dipakai salah satunya untuk ini ya, customer number ya, atau bisa juga dalam parking system ya. Jadi bagaimana sistem-sistem parkir di luaran sana dia menggunakan sistem ini. Jadi tidak lagi diparkirkan 1, 2, 3, 4, 5 karena parkirnya mungkin banyak ya. Sehingga dia akan ditembak dengan fungsi khas seperti ini. Jadi dari soal ini kita akan punya 15, data kita 15. Mungkin sudah dijadikan ASCII ya. Harusnya nanti kalau dihurufkan lagi entah apa itu pesannya. Maka dia akan menjadi 4. Artinya data 15 ini akan disimpan di memori ke-4 ya. Nah, data ke-102 itu akan disimpan di memori 3. Dari mana dapatnya? Dengan menghitung modulonya menggunakan M ya, M atau jumlah slot memori yang tersedia. Nah, pada fungsi khas ada istilah namanya kolisin jika fungsi khas itu menghasilkan nilai yang sama. Jadi pada suatu aplikasi, kadang-kadang untuk menghasilkan yang sama itu dihindari ya, seperti parkir tadi. Pada saat mobil A sudah masuk ke parkir nomor 4, kemudian dengan fungsi khas ternyata muncul lagi outputnya 4, maka tidak mungkin kita memparkirkan mobil kedua di tempat itu.
sehingga secara sistem dia akan memindahkan satu sebelahnya ya. Nah, itu namanya kolisin. Jadi pada saat terjadi kolisin dia akan mengecek setelahnya, satu tempat setelahnya, X plus 1. Jadi kalau nanti kalian buat algoritma gitu ya, menslotkan, mengisi ke dalam suatu pesan ke memori tertentu, maka jika dia udah numpuk di tempat itu, udah ada tempat kosong yang lain, dia harus ditransfer, dipindahkan ke tempat yang lain ya, algoritmanya. Jadi tinggal plus satu cek gitu kan, seperti itu. Jadi fungsi hash juga digunakan untuk meloket elemen yang dicari. Oke, jadi ini tentang dua tadi, fungsi hash dan ISBN ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi sebenarnya ini di tahun sebelumnya atau di semester genap sebelumnya, kita sudah punya modul ya. Jadi modul ini sudah saya susun juga. Ada yang versinya karena kemarin masih offline, modulnya saya susun yang dengan bahan yang ya lebih dalam ya. Jadi beberapa teori-teorinya atau beberapa aplikasinya saya tambahkan di sini. Selain itu juga di dalam modul itu sebagian screenshotnya saya ambil dari buku Rosen ya, Ken Rosen tentang discrete mathematics. Jadi beberapanya masih berbahasa Inggris. Cuma kemarin karena mempertimbangkan online, kemungkinan mahasiswa akan belajar sendiri, kami buatkan modul yang lebih sederhana ya. Tapi yang bagian ini saya ambil lagi karena saya rasa perlu aplikasinya. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa teori bilangan salah satunya adalah kegunaannya untuk fungsi hash ya, hash function ya. Bahkan hash function ini ada namanya nanti one direction one hash ya. Jadi di mana prinsip kriptografi pengamanan pesan juga menggunakan fungsi hash yang satu arah. Jadi sesuai namanya dia hanya satu arah. Harapannya tidak bisa ada balikan ke belakangnya. Tidak ada peretasan yang dilakukan oleh hacker ya. Jadi ada nanti one direction hash function. Nah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa cek hash function tadi ya. Salah satunya bisa juga untuk social security numbers ya of customer. Jadi untuk pelanggan. Sama, tetap sama, yaitu fungsi hash suatu nilai yang diinputkan dengan modulo banyaknya lokasi yang diinginkan ya. Ini contohnya, misalnya kita mau contoh dengan social security numbers tadi, maka kita punya misalnya nomor keanggotaan tempat belanja gitu kan. Nah, di Pangkal Pinang ada yang beberapa itu kita punya nomornya. Maka nomor itu bisa juga dislot untuk mengalokasikan memori penyimpanan di mana gitu kan. Jadi nomor 0642128842 itu disimpan di slot memori nomor 14 gitu ya untuk menghindari penumpukan tadi. Sehingga kita bisa tahu dua orang ini akan memiliki tempat penyimpanan yang berbeda ya. Data-data mereka akan terekod di memori-memori tersebut. Kemudian tadi saya lewatkan dulu yang ini ada IS. Nah ini sama ya ISBN. Nanti kita akan diskusi jika perlu atau kalian nanti bisa cek ISBN yang 13 bagaimana perannya. Dia akan berbeda sedikit cara perhitungan ya. Jadi pola itu diciptakan oleh penemunya kemudian disepakati ya dan digunakan secara universal. Sama dengan yang tadi, kenapa harus polanya 1, 2, 3 sampai 9? Itu karena pertama kali dibuat seperti itu dan dipatenkan atau dibuat ini ya kebijakan bersama bahwa ISBN menggunakan itu. Gitu kan. Oke, tadi sudah fungsi hash, kemudian ISBN. Ini saya tambahkan dua lagi. Ini tentang shared random. Jadi bagaimana suatu bilangan acak tadi bisa dibangkitkan, ya, dibangkitkan secara acak ya. Jadi ini salah satunya shadow ya. Jadi acak semu, seolah-olah dia itu teracak semu gitu ya. Jadi kalau acak asli berarti dia benar-benar acak. Pas di generate lagi dia acak lagi ya. Nah ini acak semu, dia seolah-olah antara acak dan tidak acak ya di tengah-tengah lah. Terlihat seperti acak sedikit. Oke, acak semu ini salah satunya kita menggunakan linear congruent method LCM. Nanti ada banyak lagi metode yang lain. Nah ini LCM ini menggunakan fungsi rekursif ya. Jadi fungsi rekursif fungsi yang diupdate
Untuk dapat X1 kita perlu X0. Untuk dapat X2 kita perlu X1. Untuk dapat ke X99 maka kita harus melakukan pengerjaan dari X0, X1, X2, X3 sampai X98. Dan X98 itulah yang akan menjadi inputan untuk X99. Jadi kalau dalam bahasa orang komputer seperti update ya, nilai terupdate dipakai, diupdate dipakai. Nah ini udah pernah juga kita kerjakan, rekursif. Fungsi rekursif di bab fungsi, kemudian digabungkan dengan konsep modulo. Nah, ini bagaimana suatu kapta tadi dibangkitkan. Jadi ini contoh kapta ya, 7861204553. Nah, itu kan dibangkitkan. Dia dibangkitkan dengan persamaan rekursif atau relasi recurrence ya, biasa 7xn plus 4 modulo 9 dengan seed atau nilai awal initial point-nya X0 sama dengan 3. Ini diberikan X0. X0 itu selalu diberikan. Kalau ingat lagi di matematika komputasi yang pertama atau matematika numerik, selalu kita diberikan X0, kemudian kita lakukan iterasi, perulangan ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga sampai ditemukan nilai ya. Jadi di sini juga sebenarnya kita bisa memberikan nilai awal X0, kemudian kita dapatkan X1, dari X1 kita gunakan untuk X2 ya. Jadi ini 3 kita masukkan ke sini. Ini saya pakai pensil yang ini aja nih biar tidak terlalu berat. Jadi 3-nya masuk ke sini X1 didapatlah 25. 25 pada modulo 9 adalah 7, sisa 25 dibagi 9, 7. Kemudian 7 ini digunakan untuk menghitung yang kedua ya. Dengan terus perhitungan terus gitu ya, dengan software, dengan L boleh, dengan VB Anda bisa pandai memperhatikan boleh. Yang penting dia akan mencari X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Nah, maka akan ditemukan pola 3786, 12045 gitu kan. Jadi pada saat dimasukkan 3, dia akan muncul 3786. Nah, kenapa saya ambil kapta yang tadi? Kapta yang tadi kan pada saat kita salah mengentrikan kapta atau angka yang minta di angka dan huruf di situ, maka dia otomatis akan memunculkan kapta yang baru ya. Jadi biasanya silakan verifikasi username, password, dan ketikkan huruf berikut, kapta berikut. Pada saat Anda salah mengetikkan harusnya A besar, Anda tulis A kecil, maka secara otomatis dia akan nge-refresh gitu ya, akan refresh memberikan kapta yang baru. Nah, kapta yang baru itu tidak berarti dia dibangkitkan oleh seorang operator ya, tapi dia dibangkitkan secara automatically ya, secara otomatis dari LCM-nya atau dari shader randomnya. Jadi apa sih yang membangkitkan kapta itu? Ya salah satunya rumus matematik seperti ini dengan inputan yang berbeda. Kalau 3 dia munculnya seperti ini. Kalau 5 dia munculnya yang lain lagi. Nah, itu bisa dikaitkan. Jadi tergantung dari X0-nya ya. Jadi kapta-kapta itu muncul. Itu jadi salah satunya lagi kita bisa menggunakan dan menggunakan rekursif ya. Kemudian terakhir ini tentang Universal Product Codes UPCS. Ini salah satu bentuk barcode. Jadi pada saat nanti Anda membeli produk, beli mie gitu kan, ada diagram batang seperti batang-batang hitam tebal tipis, ada angka di bawah. Itu tidak berarti langsung dicetak ya, tapi angka-angka itu di-generate juga, dibentuk seperti ISBN yang tadi ya. Jadi ada pola tertentu dari matematis itu dan dimodulokan. UPCS ini dia menggunakan pola 31, 31, 31. Kalau urutan 1, 2, 3, sampai 9 ya. UPCS ini dikenal yang 12 digit. Nanti kalau Anda searching di Google mungkin ada yang 8 digit, tergantung ya UPCS ini yang Amerika atau yang 8 itu yang versi Europe ya. Europe ini apa biasanya? Versi kata Eropa ya. Oke. Sama caranya, yang penting dikerjakan, dikali yang muncul 3 kali 7 tambah 1 kali 9, dihitung, kemudian ditambah 1 kali X12, dan mereka harus
modulo 10. Jadi modulo 10. Jadi perhatikan bahwa hasil akhirnya adalah X kongruens ini. Nah, logika yang paling gampang bahwa 10 apa sih-nya kelipatan dari 10. Nah, kelipatan 10 terbesar terdekat setelah 98 ya 100 kan. Nah, jadi yang paling gampang seperti itu. Pada saat nanti Anda mendapatkan bilangan 46, maka kelipatan 10 terbesarnya ya 50 ya. Maka akan dengan mudah penjumlahan anak SD ya, 46 tambah berapa hasilnya 50 misalnya kan. 98 ditambah berapa hasilnya 100, hasilnya 2. Lagi-lagi dia seperti SBN mencari digit ini 79357343 104 2 seperti itu ya. Jadi terakhir itu atau kadang-kadang dinamakan dengan karakter uji itu yang unik yang dibangkitkan dari kode unik yang ada gitu ya. Kalau di ISBN tadi itu ada kode bahasa, kode penerbit, dan kira-kira buku kita tuh diterbitkan di urutan berapa di penerbit itu. Kalau di UPCS ini dia untuk red product identifier ya, identifikasi produk-produk retail ini. UPC 15 desimal digit ya, 15 digit. The first digit is identify the product category. Apa nih? Nomor 1 ya, yang pertama. The next 5 digits identifiers. Pabrik 5 digit berikutnya. Kemudian the particular product. Particular product, mungkin produk-produk apa yang spesifik di produksi pabrik itu ya. Jadi tadi yang pertama misalnya kategori produk makanan gitu ya, kemudian diproduksi oleh Unilever gitu misalnya, kemudian particular produk ini misalnya apa ya, sabun misalnya ya, seperti itu. Sabun apa yang jadi UPC ini adalah barcode, bagaimana kita membaca barcode. Jadi barcode batangan di produk-produk itu tidak serta-merta muncul, tapi di-generate atau dibangkitkan secara perhitungan matematis yang sederhana ya. Misalnya nih, hanya menggunakan terang tambah kali dan modulo. Oke, itu ada 4 ya. Jadi tadi tentang ISBN, ada fungsi khas, ada pseudo-random, ada barcode. Nah, yang kelima sebenarnya ada juga Anda cek ya nanti kalau dulu di kelas offline tahun-tahun kita pernah membedah QR code, kita cocokkan QR code dengan hitungan matematis, kita siapkan pulpen dan kertas, kita hitung, hasilnya akan sama dengan scan QR code yang ada di HP ya. Jadi pada saat scan QR code-nya nge-scan, hasilnya sama dengan hitungan kita. Itu bisa dianalisis juga ya, walaupun di situ ada perubahan ASCII. Perubahan ASCII dan lagi-lagi dia ada pola ya, pola yang dikenali di situ. Jadi seperti pada barcode juga ada yang dikenali polanya, yaitu harus 31, 31, 31. Di SBN ada polanya 1 sampai 9. Nah, di barcode itu memang agak sedikit rumit, tapi bisa dijelaskan ya. Jadi nanti boleh searching tentang QR code ya. Quick Response Code ya. Oke, itu pengantar dari saya untuk kuliah aplikasi di bagian pertama ya, aplikasi atau terapan teori bilangan. Jadi ini memberikan motivasi kepada Anda, anak teknologi informasi ya, teknik informatika, bahwa Anda bisa mempelajari ilmu-ilmu dasar yang bisa digunakan untuk mengembangkan banyak aplikasi ataupun algoritma yang mungkin bisa bermanfaat ya. Jadi dengan hitungan-hitungan yang sederhana, sebenarnya aplikasi itu bisa bekerja ya dan digunakan. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Demikianlah kuliah pengantar video kuliah kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di classroom ya. Demikianlah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.